Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, kembali kita akan mencerdaskan para polemikus, para muslim yang selama ini yang hanya mengejar bisa berbahasa Arab tetapi tidak mengerti apa artinya. Mereka lebih sibuk untuk tahu bagaimana cara membaca dalam bahasa Arab daripada mengerti makna dan juga asal muasal dan arkeologi daripada imannya. Teman-teman tidak perlu kebaperan begitu ya. Nah, kita bisa melihat bahwa apa yang terjadi baru-baru ini adalah pembubaran terhadap iman kekristenan. Kenapa mereka ini seolah-olah lebih berhak begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita kembali mencerdaskan para muslim supaya mereka tidak buta begitu ya. Jangan kepanasan teman-teman. Mari kita pasang telinga, simak teliti. Ini dia videonya teman-teman. Hanya begini bang. Abang. Wah, jadi begitu suaranya. Sebentar bang, sebentar. Tenang dulu bang. Saya tanya dulu, saya konfirmasi dulu. Abang ini seorang muslim. Saya kalau ikutkan saya baru masuk Kristian. Daripada kecil saya ni tak ada agama bang. Saya orang asli. Saya orang Malaysia bang. Orang Malaysia suku apa? Orang asli. Saya bukan Melayu, saya bukan Cina, saya bukan India. Cumanya ini bukan lintas agama ni bang. Kita ni saya nak bercakap pasal saya punya kaum lah di Malaysia ni kan. Contoh macam adik saya kan. Saya daripada kecil saya masuk Kristian pun sekarang 2018 bang. Adik saya daripada kecil dia kahwin sama Islam. Bila dah kahwin dia tak boleh keluar pada Islam bang. Tapi masih lagi ikut adat kami buat makan yang benda yang macam-macam lah, macam tu lah. Faham tak maksud saya tu? Paham. Jadi begini bang. Banyak orang itu menjadi Islam atau menjadi Kristen itu karena sebuah pernikahan. Banyak yang seperti itu. Nah, saya hanya berpesan begini. Saya tidak terlalu tertarik dengan orang yang menjadi Islam atau menjadi Kristen karena sebuah pernikahan. Karena nanti kalau ganti istrinya atau ganti suaminya, agamanya pun ganti lagi. Nah, betul bang. Kami di Malaysia ni macam ni bang. Adik saya tu sekarang dah 2 kali kahwin tau. Kahwin untuk kedua kali walaupun kami tiada agama. Masih lagi makan yang benda yang tak sepatutnya lah kan. Maksudnya apa itu? Babi. Macam tu lah. Walaupun Islam tapi makan babi. Makan sebab kami kan memang boleh. Boleh kan? Di dalam agama Islam itu boleh makan babi kalau terpaksa. Saya tak takut lah. Walaupun muka saya kena viral ke kat dalam ni, apa pun tak apa. Macam ni lah. Kita punya hak untuk orang Malaysia untuk berbicara. Macam ni lah. Betul. Jadi begini bang. Saya sudah baik. Di orang Malaysia ni tiada macam orang Indonesia. Kami macam ni. Susah mau keluar Indonesia. Indonesia keluar daripada Islam. Baik. Saya tanggapi ya bang ya. Begini. Saya sudah sering mengatakan bang. Islam itu adalah sebuah agama yang hanya akan bertahan jika dilindungi oleh yang namanya hukum seperti itu. Kalau seandainya oranglah bebas bercakap tentang Islam, maka setiap orang tidak akan ada lagi yang percaya dengan agama Islam. Coba, kenapa di Malaysia orang tak bebas bercakap tentang Islam? Bertakut. Iya, takut. Itulah yang membuat nanti orang cakap ni pemitaan agama. Adalah banyak sekarang nikah di Malaysia ni pun banyak yang apa sekolah apa orang cakap sekolah tasbih cikgu dengan budak-budak pun sama-sama lelaki orang buat macam tu. Aduh, tak apalah bang, saya berani. Saya hanya berharap begini bang. Saya hanya berharap supaya kalian yang non muslim ya, kalian punya hak untuk bersuara. Kalian punya hak untuk sebagai bangsa, sebagai puak, kalian punya hak juga. Kenapa tidak? Begitu. Makanya saya sudah bilang bang, jikalau Islam itu betul-betullah sebuah kebenaran, tak perlu takut mempertanyakan agama Islam, karena orang-orang Islam banyak yang sadar bahwa Islam bukanlah kebenaran. Makanya orang perlu ditakut-takuti supaya tidak berani berbicara tentang agama Islam. Oke, saya rasa itu saja bang ya. Kita undang lagi muslim dulu ya. Terima kasih bang. Sama-sama bang. Sama-sama. Oke, terima kasih turun ya. Iya, jadi inilah forumnya teman-teman. Inilah forum untuk kita berdiskusi. Apakah benar yang saya katakan itu? Apakah benar bahwa agama Islam itu bisa bertahan karena orang tidak berani berbicara tentang dia? Karena ditakut-takuti dengan penjara lah, ditakut-takuti dengan persekusi lah. Gitu. Coba di Malaysia. Yang membuat Islam bertahan itu.
Negara akan memenjarakan orang yang meninggalkan agama Islam. Itu yang membuat Islam masih ada. Seandainya di mana ada Islam di sebuah negara dan di mana ada kebebasan untuk memilih, untuk berbicara, mengungkapkan pendapatnya tentang agama Islam, maka saya sudah pernah bilang, yang percaya dengan agama Islam itu nanti hanya 2 orang, yaitu Uncu PA dan Zuma. Yang lain tidak percaya lagi, seperti itu. Yuk, silakan. Silakan. Kalau Anda ingin membantah, mari kita diskusi dengan baik. Ya. Oke, kita kasih naik ada. Ini siapa ini, Mas Ekoteknik? Ini siapa ini Ekoteknik ini? Iya. Aduh, Iya, halo Ekoteknik. Gimana, Bang? lagi sunyi kah Bang? Kok bisa masuk ya? Aku baru ini loh, baru masuk. Abang Muslim? Maaf, kayaknya aku di penggemar sampean. Kita sama-sama salib ya. Oke, baiklah. Baik, saya turunkan ya, Bang ya. Selamat malam ya, Bang. Baik, saya turunkan. Nggak taunya kenal saya. Oke. Silakan ya, teman-teman. Bagi Anda yang mendapati acara ini, kemudian Anda berpikir bahwa yang saya katakan itu salah, yuk silakan. Kita kasih naik ada Maulana Yahya. Maulana ya Maulana. Yuk, silakan. Maulana Yahya. Selamat malam, saudara Nana. Selamat malam, Bang Edi. Silakan, Maulana Yahya, nyalakan kamera Anda. Mari Iya. kita berdiskusi dengan baik, yuk. Ya, betul, Bang. Kita harus berdiskusi yang baik. Silakan kameranya. Tidak ada hujatan sana sini. Betul, saya setuju. Yuk, Saya silakan. suka sama Bang Edis. Cocok itu, Bang Edis. Iya, tapi kameranya nyala dulu, Bang. Oh, gitu ya, Bang. Saya bantu dari sini ya. Oke. Tuh, sudah saya Ya, kirimkan tuh bukan, permintaan untuk menyalakan kamera, yuk. Gak bisa, Bang. Bisa, Bang. Itu permintaan untuk menyalakan kamera sudah saya kirim dan sudah sampai di layar Anda. Coba, Bang, Bang. Saya kirimkan ya. Coba, ada tuh di layar Anda. Untuk menyalakan kamera, Edis TV mengundang Anda untuk menyalakan kamera. Pilihannya simpan atau terima. Yes, gitu. Oh, gitu. Yes, ya. Yes. Yes. Aduh, macet ya teman-teman. Baiklah, mau Yahya Maulana jangan dipaksakan ya. Saya turunkan kalau seperti itu. Herman saya. Teman-teman, sekali lagi, ini forum tanya jawab seputar Islam dan Kristen. Kalian bisa lihat judulnya besar-besar ini. Jadi kalau Anda seorang Islam, ini adalah forum bagi kita untuk tanya jawab, bukan menjadi saling ajang hujat, bukan menjadi ajang caci maki, ajang fitnah. Tetapi ajang bagi kita untuk memahami satu sama lain, karena banyak di luaran sana orang-orang Islam yang membahas Kristen, seperti Abdul Somad. Tetapi tidak ada orang Kristennya. Nah, itu kalau itu jika dibiarkan terus-menerus, maka saya kasihan dengan orang-orang Islam yang mendengar informasi sesat dari Abdul Somad. Informasi sesat macam apa, Bang? Contohnya, Abdul Somad mengatakan bahwa di dalam Ulangan 18 ayat 18, apa kata Musa? Apa kata Musa? Katanya Musa menubuatkan akan datang nabi. Iya kan? Di dalam Ulangan 18 ayat 18. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Musa tidak pernah mengatakan akan datang nabi nanti yang di punggungnya ada tompel. Tidak pernah. Inilah forum bagi kita untuk meluruskan tuduhan-tuduhan itu. Ya, yuk silakan. Kita kasih naik ada. Ini banyak orang yang mau naik yang muslim-muslim ini tapi tidak bisa menyalakan kamera. Teman-teman yang mau naik, kalau followers kalian itu baru 35, 10, 15, ya tidak bisa kalian saya naikkan. Karena percuma nanti saya naikkan, kalian tidak bisa menyalakan kamera. Gitu loh ya. Coba kita kasih naik ada Regika. Selamat malam Regika.
Selamat malam Bang Edis. Ya, silakan Regika, nyalakan kamera Anda. Ini kalau ngomong ini logatnya langsung teringat ini, logatnya mirip seperti tetangga saya. Allah, kumaha kabarna damang? Alhamdulillah sehat Bang Edis. Baik ya. Saya mau tanya dulu nih, Regika. Regika, Anda seorang Muslim atau bagaimana? Muslim dong Bang Edis. Muslim, baik. Saya berharap ya Bang ya, kita diskusi dengan baik, tanya jawab supaya kita saling memahami ya. Iya. Oke, Intinya silakan. Bang Edis, bagi disclaimer dulu Bang Edis. Apa itu? Ya intinya saya nggak mau berdebat lah sama Bang Edis, karena posisi Islam dan Kristen itu sampai kiamat pun nggak akan ketemu. Bener nggak Bang Edis? Betul, tetapi masalahnya orang Islam mengait-ngaitkan dirinya dengan Kristen. Salah satunya yang dilakukan Abdul Somad. Dia bilang, Betul. di dalam Ulangan 18 ayat 18, Musa menubuatkan Muhammad. Nah, statement Anda saya setuju nih, Islam dan Kristen itu memang nggak ada hubungannya sama sekali. Tetapi ulama-ulama kalian menghubung-hubungkan Islam itu dengan Kristen supaya laku. Silakan. Ya. Ya pokoknya intinya itu aja sih Bang Edis, walaupun saya Islam ya saya tetap nyimak Bang Edis. Untuk teman-teman Muslim yang di bawah juga ya kita diskusinya dengan baik lah, jangan saling menghujat, jangan saling mencaci Oke, maki. tetapi Anda akui nggak itu Bang Regika? Bahwa Gimana? orang-orang Islam itu harus mengait-ngaitkan Islam itu dengan Kristen supaya menjadi laku. Ya kalau menurut saya sih itu terserah mereka sih Bang ya. Tapi kalau saya sih gimana ya? Mereka mungkin melontarkan statement itu dengan kapasitas ilmunya. Kalau saya sih ya Tapi jangan salah, yang mengatakan itu bukan mereka loh, tetapi Al-Qur'an. Contoh, ada ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Artinya Al-Qur'an mengait-ngaitkan diri dengan Taurat dan Injil, betul? betul benar Iya. sepakat. Nah, tetapi yang menjadi masalah, bagaimana mungkin tidak ada kaitannya antara Islam dengan Kristen dengan Yahudi? Sementara Al-Quran mengait-ngaitkan diri dengan Taurat dan Injil. Iya. Ini kan serba salah. Iya ya. Ya tapi intinya gini Bang Edis, pokoknya kalau saya pribadi sih intinya kita dengan teman-teman Kristen juga saling toleransi lah. Nah, masalahnya Bang, di dalam agama Islam tidak mengajarkan toleransi. Contoh, kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani, apa yang harus kalian lakukan? Memberi salam saja kalian tidak boleh. Bahkan kalian diajarkan untuk mendesak, untuk mempersempit jalan mereka. Bagaimana Anda katakan Islam mengajarkan toleransi? Ya kalau itu kan mungkin ada beberapa ayat ya yang dari saya sendiri ya mungkin ada makna tersendiri dari ayat itu. Tapi saya pribadi sih kalau untuk apa ya? Untuk misalnya ketemu dengan orang Yahudi atau Kristen kita harus saling bun-bun atau saling mengejek, itu saya tidak sependapat. Bang, Itu karena Islam itu bukanlah apa kata Anda, tetapi apa kata Muhammad. Setuju? ya karena Islam sendiri hadir itu karena ya dibawa oleh Nabi Muhammad melalui apa ya? Malaikat Jibril sih, wahyu yang disampaikan dari Malaikat Jibril. Oke, pertanyaannya, apakah Islam itu adalah apa yang Anda katakan atau yang Muhammad katakan? Kalau Islam itu sendiri hadir turun itu dari wahyu Allah yang disampaikan oleh melalui malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Oke, berarti Islam adalah apa yang disampaikan oleh Muhammad, bukan apa yang disampaikan oleh Regika, betul? Iya, yang disampaikan Nabi Muhammad melalui Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang disampaikan oleh Regika, jika bertemu dengan orang-orang non-muslim harus saling tegur sapa, saling toleransi, betul? Iya, saling toleransi. Tapi bukan itu yang diajarkan oleh Muhammad. Yang diajarkan oleh Muhammad, jikalau kamu bertemu dengan Yahudi Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Kan berbeda apa yang Anda ajarkan dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad. Makanya saya bilang Bang, melalui forum ini saya berpesan, bukan hanya kepada Anda, tetapi kepada seluruh umat Islam. Sadarlah kalian, datanglah kepada Yesus. Karena apa yang diajarkan oleh Yesus dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad jauh berbeda Bang. Yesus mengajarkan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi yang diajarkan Muhammad apa? Kasihilah sesama muslim dan bencilah orang kafir. Loh, iya. Ya. Di dalam agama Islam itu hanya mengasihi sesama muslim saja. Berteman hanya sesama muslim. Berbuat baik hanya sesama muslim. Ya kalau saya sih Bang, sebagai pribadi yang tidak begitu apa ya dalam terkait agama Islam, ya saya kalau misalnya ada ayat-ayat seperti itu atau statement-statement seperti itu, saya sendiri ya
kurang sependapat sih. Ya, artinya Karena Anda, posisi artinya saya- Anda, artinya Anda tidak percaya dengan Muhammad. Ya jangan tanggung-tanggung, ya tinggalkan saja. Iya. Kan udah beda jauh, Ya, Bang. Mana yang lebih baik? Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Aku berkata kepada kamu, jika kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu saja, apakah upahmu? Sementara dalam agama Islam mengasihi sesama muslim saja. Ada pada ayatnya. prakteknya nggak seperti itu, Bang. Pada Iya, prakteknya karena umat muslim menyadari bahwa ayat itu tidak benar. Makanya saya banyak teman-teman muslim yang mengasihi orang Kristen. Banyak. Itu karena apa? Karena mereka tidak pernah membaca Taurat, tidak pernah membaca Al-Qur'an, tidak pernah membaca hadis. Seandainya mereka membaca hadis, membaca Al-Qur'an, pasti mereka akan membenci orang Wahyudi dan orang Nasrani. Tidak boleh. Iya, iya, iya. Ya, tapi kalau saya pribadi sih nggak seperti itu sih, Bang. Saya semuanya saya rangkul. Ya, Anda pribadi, tapi kan adalah- Islam kan bukan Anda pribadi. Ya, betul. Ya, mungkin kalau misalnya ada orang yang berpandangan seperti itu, ya saya pribadi nggak ikut-ikutan sih, Bang. Terus andanya ada orang yang misalnya Islam Ya, tapi kan Anda harus punya dalilnya. Coba saya putarkan satu video ya. Coba dengarkan. Dengarkan. Dipajang fotonya kaosnya nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Dan banyak itu seperti itu. Pemain bola orang kafir masih disebut-sebut dibela. Boleh nggak membela orang kafir? Tidak boleh. Nggak boleh loyal kepada mereka selama-lamanya. Ini akidah, pembahasannya dalam akidah al-wala wal bara. Untuk mencintai pemain bola kafir, boleh nggak? Nggak boleh. Dipajang fotonya kaosnya nggak boleh. Nggak boleh. Itu ajaran Islam, Bang. Ustadz tadi, ya, Ustadz Yazid, itu mengatakan apa yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Makanya saya bilang, kalau Anda betul-betul menjadi Islam, Anda akan membenci orang-orang non-Islam. Begitu. Iya, iya, iya. Makanya saya beritakan kepada Anda, mari yuk ikut Tuhan Yesus yang tidak mengajarkan kebencian. Begitu. Makanya melalui forum ini, semoga nanti ke depannya Anda sudah mulai mempertimbangkan. Sudah waktunya ganti dari Muhammad jadi Yesus. Yuk orang-orang Muslim, Muhammadnya disimpan saja, jangan ditaruh di rumah lagi, ganti Tuhan Yesus, begitu. Ya, kita saling menghargai lah, Bang, ya. Saling toleransi lah. Karena kan apa ya? Karena toleransi itu indah sih, Bang, teman-teman. Aku juga sih banyak sih teman-teman dari Kristen, Hindu, Buddha. Ya, kita Oke. saling Baiklah, ya mungkin pesan kita mungkin belum ditangkap hari ini, tapi suatu saat nanti Bang Regika memahami apa yang saya sampaikan. Oke, itu saja ya Bang Regika ya. siap, siap. Ya, Oke, makasih, saya Bang Edi, ya. turunkan. Makasih Bang, sama-sama saya turunkan ya. Ya, saya turunkan. Ya, sebenarnya itu sudah saya gaungkan sejak lama. 2025 ganti Tuhan yang dari Muhammad menjadi Yesus. Tuh, ya. Ya, wahai kaum muslimin, 2025 ini ganti Tuhan kalian, jangan lagi Muhammad tetapi Yesus. Gitu, ya. Oke, kita kasih naik ada Yansu. Iya, selamat malam saudara Yansu. Selamat malam, Bang. Ya, silakan saudara Yansu nyalakan kamera Anda. Anda muslim? Bang, jangan kena sinar. Jangan kena sinar di belakang, Bang. Oh, ya, Nah, udah. gitu. Oke. Abang muslim? Udah tutup ini. Maaf, bukan, Bang. Ini forum diskusi antara Islam dan Kristen, Bang. Nampaknya Anda salah kamar. Anda Kristen? Hindu, Bang. Hindu. Lalu nanti kita tidak nyambung, Bang. Ini tanya jawab Islam Kristen, bukan tanya jawab Islam Hindu atau Kristen Hindu. Tapi enak nonton abangnya ini. Iya dong. Kalau tidak enak ya gimana? Bisa yang nonton ya kurang agak banyak seperti ini gitu ya. Gitu. Oke, kita naikkan yang muslim dulu ya, Bang ya. Ya, oke, siap, Bang. Oke, saya turunkan dulu ya. Ya, teman-teman ya, supaya tidak terjadi salah paham di antara kita. Ini forum adalah forum atau media atau wadah untuk berdiskusi antara Islam dan Kristen. Karena tidak mungkin ada wadah ini di TV. Maksudnya di TV One, di Trans TV, nggak mungkin ada. Ya. Ini hanya di media sosial platform swasta. Seperti itu ya.
Jadi silahkan kalau Anda seorang Muslim, Anda bisa mengajukan permintaan naik dan kita bisa diskusi atau tanya jawab Islam dan Kristen. Ya, forum ini ditujukan dengan tujuan yang baik supaya kita bisa berkomunikasi, supaya terjadi saling memahami di antara kita. Ya, bukan saling memfitnah, bukan saling memaki dan saling menghujat. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada ini Mixagrip ini sering mengajukan permintaan naik. Siapa sih Mixagrip ini? Bentar, Mixagrip. Coba. Halo Mixagrip. Halo Mixagrip. Nah, ini Mixagrip ini sudah berapa kali ini naik, tapi kalau kita naikkan mungkin dia salah pencet atau bagaimana ya. Kita kasih naik ada Laing. Ya, selamat malam saudara Laing. Nah, gimana kita nih? Hai, sama malam. Hai, sama Silakan, malam. silakan Laing, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim, Bang? Bukan. Nih cuma sama kenal saja. Anda Muslim atau apa? Kristen. Kristen. Ini forum diskusi antara Islam dan Kristen, Bang. Oke. Baik, saya turunkan ya. Mohon maaf ya. Oke. Oke, mohon maaf. Teman-teman yang Kristen, saya mohon beribu maaf ya teman-teman ya. Bukan apa-apa. Kalau nanti Kristen yang saya naikkan, maka kita menjadi sama dengan orang-orang Islam. Kita membuka forum yang tidak fair, yang tidak adil, tidak objektif. Bagaimana kita mau membahas Islam, tapi orang Islamnya nggak ada. Begitu. Jadinya kita jadi menggosip. Seperti itu. Adapun kepada teman-teman Kristen, kalau teman-teman Kristen mau mensupport, mau mendukung apa yang saya lakukan ini, ya, pekabaran, menjawab dan menginjili orang-orang Islam lewat media sosial, kalau teman-teman setuju dan mendukung, mensupport acara ini, teman-teman bisa lakukan hal-hal yang sangat sederhana. Bagikan siaran ini di media sosial Anda, di Facebook Anda, Instagram Anda, status WhatsApp Anda. Bagikan, ya, tap-tap layar, klik share, ya, suka, follow akun yang asli, itu seperti itu ya teman-teman ya. Bahkan kita juga ada program untuk mendirikan tempat atau markas kita, rumah apologet kita. Kalau teman-teman mau mensupport, teman-teman sudah saya kasih wadahnya ya. Bagi nih teman-teman, saya sudah Edis TV sekarang sudah terdaftar sebagai organisasi resmi ya. Bagi teman-teman yang ada di Amerika, nih ini saya tunjukkan, saya balikan dulu kamera saya sebentar. Bagi ini info ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang ada di Amerika, sekarang Edis TV itu sudah terdaftar sebagai badan organisasi non-profit, sudah terdaftar resmi. Bagi teman-teman yang mau mensupport, ya, bagi teman-teman yang mau mensupport Edis TV secara dana, sudah ada tuh di layar. Ini khusus yang di Amerika. Zelle ini khusus di Amerika teman-teman. Kalau kalian dari Indo, kalian nggak bisa, ya. Nah, untuk teman-teman yang di Indo, teman-teman bisa support juga, tetapi beda. Wadahnya live sini. Nah ini. Nah kita ada kolektor, ada persembahan untuk pembangunan rumah atau markas kita berapologet. Tuh silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya. Begitu ya teman-teman ya. Kalau Anda Kristen begitu. Bukan dengan cara mengajukan permintaan naik. Lalu sampai sini cuman Bang salam kenal Bang ya, salam kenal, saya dukung support ya. Kalau ngomong seperti itu bisa lewat inbox begitu. Jangan ngomong waktu live seperti ini. Ya. Seperti itu. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot layarnya. Untuk teman-teman yang di Indo, teman-teman bisa support melalui yang ini. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang di Amerika, teman-teman bisa support melalui yang ini. Nah, itu. Ya. Oke, begitu saja. Kita balikan dulu. Kita balikan dulu kameranya. Pastikan teman-teman kalau teman-teman mau support saya, itu muncul nama saya ya, Edis. Kalau tidak muncul nama saya, berarti itu adalah sebuah penipuan atau sebuah scam ya. Karena banyak akun-akun di luar sana namanya Edis TV akunnya. Fotonya foto saya tapi itu akun tiruan, akun yang dibuat-buat atau akun palsu. Ya. Saya harus tiap hari mengatakan ini karena banyak orang-orang Kristen yang nggak tahu itu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada bentar ya, kita kasih naik ada Fajar.
Ya, selamat malam Saudara Fajar. Macet. Baik, Saudara Fajar kita turunkan dulu ya. Macet, teman-teman, macet. Oke, kita kasih naik ada Kobar. KR Kobar. Copy plus. Oke, salah pencet ya. Kita naikkan Kobar, yang naik malah copy plus. Ya, copy plus. Selamat malam, Bang. Muslim, Bang. Iya, malam Bang. Saya Kristen, Muslim. Bang. Salah pencet tadi, Bang. Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik ada Kobar. Coba nih. Kobar DDME. Oke. Coba kita kasih naik ada The Lord. The Lord. Ya. Hey, Selamat malam The Lord. Apakah Anda seorang Muslim? Kristen, Bang. Kristen, Bang. Kenapa Bang Anda mengajukan permintaan naik, Bang? Suka nonton aja, Bang. Tadi kepencet. Oke. Baik, saya turunkan ya. Semangat. Semangat, Bang. Padahal baru saja di situ kita ngomong jangan, di situ dia ngajukan permintaan naik. Apakah mereka itu adalah Muslim yang berpura-pura yang menyaru jadi Kristen karena sudah malu jadi orang Islam? Kita juga tidak tahu. Ya. Tapi ya itulah ya netizen. Kadang-kadang netizen itu ada yang dungu, ada yang pinter, ya. Tapi banyak yang dungu. Begitu. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada sabar ya. Numah ILG. Aduh, susah ini namanya. Numah. Ya, Numah, silakan nyalakan kamera Anda. Caranya gimana nih Bang? Saya kirimkan dari sini. Ya, itu silakan Anda terima atau simpan. Ada di layar Anda undangan dari saya untuk menyalakan kamera. Ini saya panggilnya apa ini? Panggil kakak boleh? Numah. NUMH ya. Ya. Bacanya gimana? Num. Ini namanya tidak familiar. Numil. Susah ini namanya. Oke. Muslim atau bagaimana? Kristen Bang, tapi orang tua murtadin. Kristen tapi orang tua. Maksudnya gimana nih? Saya bingung ini saya. Ya kita dulu waktu kecil ya sempat Islam sih, suruh ngaji tapi nggak pernah ngaji. Terus orang tua masuk Kristen, dua-duanya. Oh, orang tua dari Islam masuk Kristen, kemudian akhirnya anak-anak jadi ikut. Iya betul. Oh, begitu. Orang tuanya dari Muslim ke Kristen. Iya. Oke. Jadi ini biar tidak salah paham. Ini forum tanya jawab Islam dan Kristen. Kalau Anda sudah jadi Kristen, ya puji Tuhan, ya syukur, berarti Anda sudah mendapatkan atau sudah memilih yang benar begitu. Kita kasih kesempatan kepada yang Muslim dulu ya. Ada yang mengganjal di pikiran saya. Apa itu? Karena beberapa waktu lalu kan saya nonton Komal. Dalam Komal itu menyebutkan bahwa Yesus itu ditumbalkan sama Allah Bapa. Tidak. Itu benar apa enggak sih Bang? Kalau menurut Tidak benar. Tidak benar. Oh. Karena setelah dengar itu sempat saya kayak ragu gitu loh Bang. Ya. Masa iya sih? Kemarin kita sudah pernah membahas itu panjang lebar dan itu sudah cukup clear begitu. Mengenai iya. itu ada di YouTube saya ya. Sebentar, saya kasih cek, saya lihat dulu videonya sebentar ya. Itu ada di YouTube saya simpan. YouTube saya itu ada di beranda ya, di beranda. Silakan kalian lihat sendiri. Di situ saya tempelkan YouTube saya itu, linknya. Nih ya, saya kasih lihat yang mana. Nih sebentar, sabar ya. Nih saya kasih tunjuk. Kalau teman-teman mau nonton video yang itu sudah saya taruh di sini nih, sebentar. Nih ya, ini saya sedang live ya. Ini di YouTube. YouTube saya yang asli yang nonton ini sekarang 2.700 orang.
Nah, saya berdiskusi tentang itu ini, tanya jawab Islam Kristen. Di sini. Kita membahas mengenai apakah Bapa di surga menumbalkan Yesus. Apakah iblis berjasa dalam penyaliban Yesus? Itu pertanyaan-pertanyaannya semua ada di sini, sudah diwakilkan oleh orang ini. Silakan teman-teman tonton. Ini sudah 75.000 orang yang menonton. Begitu. Seperti itu. Enum. Makasih ya. Gimana? Iya. Udah, makasih. Oke, silakan ya ditonton di sana ya. Kalau masalah itu ya. Iya. Baik, saya turunkan. Baik, selamat malam. Shalom, saya turunkan ya. Ya, supaya kita tidak mengulang-ulang lagi ya. Karena isu itu sering diangkat oleh para polemikus Islam ya. Seperti Dondi, kemudian Zuma, Uncu PI, itu. Sering mengangkat tema itu. Itu sudah kita bahas tuntas di situ. Siapa yang berinisiasi untuk menyalibkan Yesus? Nah, begitu. Itu banyak orang-orang Kristen juga yang asal-asal ngomong. Makanya saya sering bilang sama teman-teman yang Kristen begitu ya. Kalau kalian tidak mengerti tentang Bible, lebihlah baik kalian itu belajar dulu begitu. Jangan asal bunyi. Nanti Anda sama seperti mereka. Begitu. Coba saya tanya sama kalian, siapa yang menginginkan Yesus disalib? Iblis atau Bapa di surga? Nah, bingung kalian. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada sebentar ya. Sebentar. Kita kasih naik Diki coba. Ya, selamat malam Diki. Ada yang ngomong Edis TV kok ada 2? Ya 1 lah. Kalau ada 2 berarti yang 1 palsu. Maksudnya gimana? Apakah ada Edis TV yang lain yang live juga? Ya berarti itu palsu gitu loh. Ya, Diki Ricarlo. Selamat malam Diki Ricarlo. Ya, malam Bang. Ya, Muslim Bang. Kristen, my days Kristen. Oke, ini kita pelajaran ya. Ini kita blokir saja teman-teman. Ya, sebentar. Saya blokir dulu ya. Supaya ini menjadi pelajaran. Supaya tidak seperti ini terus. Jadi mohon maaf ya Bang ya. Seminggu Anda saya blokir. Seminggu Anda tidak bisa nanti mengikuti acara ini. Kita blokir dia dulu ya. Kita blokir dulu dia. Ya teman-teman ya. Ini pelajaran ya. Kalau Anda Kristen, kemudian Anda mengajukan permintaan naik, terus setelah sampai atas Anda cuma ngomong masalah pencet Bang. Kita blokir saja gitu. Untuk apa Anda salah pencet? Karena kalau Anda hanya memencet sekali, itu tidak mungkin Anda naik sini. Pasti ada setelah Anda mencet, Anda dikasih pertanyaan. Apakah Anda ingin mengajukan permintaan naik itu? Seperti itu. Oke, kita kasih naik ada Arek Sumatralah. Oke, coba kita kasih naik Arek Sumatralah. Oh, Arek Sumatera lahir. Ya, selamat malam Arek Sumatera lahir. Malam Bang, salam Bang. Shalom. Islam atau Kristen Bang? Kristen Bang. Kenapa Bang Anda mengajukan permintaan naik? Saya cuman gini Bang. Saya bersyukur buat Bang Edis yang selalu on cam setiap hari Bang. Buat teman-teman yang Kristen di luar sana, supaya support Bang Edis di dalam doa, supaya Bang Edis selalu dalam penyertaan Tuhan setiap saat. Itu aja sih Bang. Tuhan Yesus berkati ya Bang. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya turunkan ya. Terima kasih ya Bang. Sama-sama. Ya teman-teman ya, saya senang begitu ya kalau ada orang Kristen yang mensupport saya begitu. Tetapi teman-teman, supaya tidak mengganggu durasi kita berdiskusi, jangan mengatakan seperti itu, jangan terlalu sering begitu. Dalam pengertian maksud saya, tidak perlu naik begitu untuk naik seperti itu. Nanti bayangkan kalau setiap orang Kristen naik cuma ngomong begitu semua. Naik. Kristen Islam, Kristen Bang. Saya mensupport Bang, saya support Bang. Turun. Naik lagi, saya Kristen Bang. Saya mensupport Bang. Iya, sudah saya terima begitu loh. Ya, dengan menahan diri untuk tidak naik itu juga bagian daripada kalian mensupport saya seperti itu. Ya. Oke, paham ya?
Oke, kita kasih naik ada Nur Josita. Nur Josita. Ya, selamat malam Nur Josita. Sudah macet ya teman-teman. Apakah Anda seorang muslimah? Oke, baik ya. Kita kasih turun ya teman-teman ya. Banyak di luaran sana orang-orang Islam yang memang bahkan tidak bisa bicara dia teman-teman. Terdiam 1000 bahasa. Ya karena memang dia sadar bahwa tidak ada yang bisa dipertahankan dari agama Islam. Begitu. Tapi kita masih berharap ya, atau kita masih percaya bahwa ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Walaupun ya sulit atau sangat jarang begitu. Biasanya orang Islam yang ngerti agama Islam ada 2 kemungkinan. 1 sudah meninggalkannya, 2 sudah jadi Kristen. Ya, Akmal Al-Shop. Selamat malam, Saudara Akmal. Selamat malam, Saudara Akmal. Dari namanya sih Muslim, tapi kalian lihat kan, memang orang-orang Muslim sudah dalam posisi yang lemah, tak berdaya. Baik ya, kita turunkan teman-teman. Ya itulah, ya kalian sudah lihat kan. Mereka bahkan bersuara saja mereka sudah tidak mampu. Karena memang mereka menyadari teman-teman, ketika diadakan forum tanya jawab Islam dan Kristen, maka kalau Islam bertanya, Kristen akan memberikan jawaban-jawaban. Tetapi sebaliknya, kalau kita bertanya atau Kristen bertanya kepada umat Islam, Islam tidak akan memberikan jawaban. Mereka hanya mengatakan, kamu menista agama. Iya, bahkan orang Islam saja tidak berani mempertanyakan agama Islam. Nanti dibilang murtad. Seperti itu ya. Oke, kita kasih naik ada Ferdi. Saudara Ferdi. Ya, selamat malam Saudara Ferdi. Silahkan nyalakan kamera Anda. Oh, nyalakan kamera ini? Ya, betul Bang. Di sini wajib nyalakan kamera. Apa cara ini Bang? Apa cara? Ini tanya jawab Bang antara Islam dan Kristen Bang. Anda Muslim? Oh, alhamdulillah masih Muslim. Muslim. Ya, silakan Bang. Apa gerangan Anda naik kemari Bang? Enggak ada tanya jawab apa ini? Coba pertanyaannya apa? Abang bisa baca? Oh, tanya jawab Islam Kristen. Dijawabnya apa ini? Abang dari mana Bang? Pertanyaannya apa? Asal dari mana Bang? Oh, dari Sumatera aku. Sumatera mana Bang? Bengkulu aku. Bengkulu. Cak mana? Iya. Dia udah. Bang, ini adalah forum tanya jawab Islam dan Kristen. Oh, gitu. Nah, di mana saya sebagai Kristen mempersilahkan orang-orang Islam untuk berdiskusi dengan saya. Nah, apa tujuannya Bang? Tujuannya untuk membangun sebuah komunikasi supaya kita saling memahami, saling mengerti. Bukan komunikasi satu arah seperti yang dilakukan oleh ustadz-ustadz. Banyak Bang ustadz-ustadz, mereka membahas agama Kristen. Dia bilang begini, Muhammad itu nabi yang sudah dinubuatkan di dalam Taurat dan Injil. Ya, jadi? Termasuk Anda percaya itu kan? Iya, saya percaya karena itu agama saya. Nah, saya mau sampaikan itu adalah kebohongan yang nyata. Itu kan menurut Anda. Oke. Kepercayaan kami itu Baik. menurut Anda itu. Baik. Ya. Supaya kita tidak subjektif, supaya kita tidak mau menang sendiri, coba Dan di itu mana yang subjektif itu apa nih subjektif itu? tadi Anda katakan bahwa menyatakan keyakinan orang lain salah itu subjektif, Mas. Oke, kalau begitu coba tunjukkan di mana Muhammad di dalam Taurat dan Injil. Biarpun saya tunjukkan, Mas nggak akan percaya karena itu bukan saya yang Mas. akan percaya. Coba orang-orang yang Siapa? menonton yang mau lihat mana? Mau mempercayakan siapa? Kalau orang Muslim pasti percaya ya. Kalau Iya, menjelaskan artinya iman Dan Anda tidak pernah itu percaya, berdiri Mas. di atas kebohongan.
Anda juga berbohong kalau begitu. Kami anggap Oke, ketika saya katakan bahwa tidak ada nama Muhammad dalam Taurat dan Injil, memang tidak ada. Sebetulnya nggak perlu diskusi, Mas. Dari 2000 tahun lalu sudah ini. Tidak usah diskusi lagi. Tahun lalu gimana? Lihat nih, kalian sudah lihat. Ketika orang Islam dipertanyakan imannya, maka mereka akan marah. Mereka akan mengatakan, kamu menista ya. Awas kamu. Nah, ini ajaran Islam. Apa salahnya Anda tunjukkan kepada saya di mana Muhammad dalam Taurat dan Injil? Yang marah itu siapa? Oke, di mana Muhammad di dalam Taurat dan Injil? Coba tunjukkan. Sudah mulai macet-macet ya. Saya tahu. Sudah mulai kasih kode-kode sama istri. Agama lain. Itu apa saya baca? Lalu kenapa Anda mengatakan di dalam Taurat dan Injil ada Muhammad sementara Anda tidak pernah pegang Taurat dan Injil? Itu artinya Anda kena prank. Pernah ada yang menjelaskan kepada saya bahwa Muhammad itu ada di Injil atau apa? Muhammad ada di Injil. Terus kenapa Anda gaung-gaungkan Muhammad ada di Injil? Saya nggak pernah gaungkan. Anda percaya kan? Saya gaungkan itu. Tetapi Anda percaya itu kan? Saya percaya kepada Tuhan. Nah, itulah percaya kepada statement bahwa ada Muhammad di dalam Injil. Anda percaya itu? Saya nggak percaya ada Muhammad. Nah, sekarang nggak percaya. Tadi percaya, sekarang tidak percaya. Oke lah, baik ya, belajar dulu. Baik, sinyal Anda macet-macet. Bagusin dulu sinyal Anda. Nanti kalau sinyal Anda udah bagus, baru naik lagi ke sini. Ini ya teman-teman ya. Inilah fungsinya wadah ini. Selama ini kan kalian hanya mendengar sepihak saja. Abdul Somad, Felix Xiao, Donditan, Irene Handono, ustadz-ustadz kalian, Zakir Naik, mengatakan Muhammad adalah nabi yang dinubuatkan dalam Injil. Iya, karena kalian dengar dari mereka. Terus kalian percaya, malang nasib kalian. Coba di mana Muhammad di dalam Taurat dan Injil? Kagak ada. Ada-ada saja. Yuk, sekarang kita kasih naik ada Advokat Robert Stephen. Advokat Robert Stephen. Kita naikkan dulu apakah dia seorang muslim. Selamat malam Bang Advokat Robert Stephen. Silakan nyalakan kamera Anda. Tuhan memberkati Bang, saya Nasrani Bang. Cuman fans saja sama Bang Edis. Oke baik, saya turunkan ya Bang ya. Saya turunkan Bang. Bang, siapa Bang? Tuhan Yesus memberkati Bang. Tuhan Yesus memberkati juga Bang, saya turunkan. Teman-teman sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau misalnya Anda seorang Kristen, terus Anda senang acara ini, ya Anda boleh inbox kok kalau hanya mengatakan begitu. Kalau hanya Anda menyampaikan begitu di live begini, nanti acara kita acara begitu terus. Percuma Anda. Nanti naik lagi Kristen, ngomong gitu, ngomong yang sama. Jadi acara kita cuma acara saya support Bang. Kan sudah saya bilang, kalau mau support caranya klik share dan bagikan. Klik tap-tap layar, suka siaran ini. Follow akun yang asli. Rekam bagian-bagian yang menurut Anda menarik, upload di media sosial Anda, bagikan, beritakan. Itu cara mensupportnya. Ada. Tadi sudah saya katakan, bagi teman-teman yang di Amerika juga ada. Saya ulang lagi, akhirnya mengulang lagi kan. Nah, kalau kalian mau acaranya hanya begitu-begitu ya, saya juga hanya begitu-begitu terus, nggak apa-apa. Nih teman-teman ya, untuk yang Kristen-Kristen, kalau teman-teman mau mensupport Edis TV, mensupport saya, kita itu ada program untuk pendirian rumah apologet. Markas kita berapologet. Karena kalau kita berapologet dari Konoha, maka polisi akan datang. Karena apa? Karena namanya penistaan agama. Kalau Kristen bahas Islam itu penistaan agama. Kalau Islam bahas Kristen itu bukan penistaan agama, dakwah. Itu benar. Makanya kita perlu tempat berapologet dari sini. Ini untuk teman-teman yang dari Indo. Nah, udah ini. Tuh, kita ada Zelle. Atas namanya Edis TV. Silakan teman-teman support lewat situ. Lewat email bisa. Ini khusus yang di US ya. Kalau teman-teman Indonesia, teman-teman nggak ngerti ini apa. Ya. Seperti itu.
Ya, sekali lagi saya mohon dengan sangat kepada yang Kristen, tahan diri, jangan mengajukan permintaan naik. Berilah panggung kepada mereka, kepada yang Islam. Ya. Oke, kita kasih naik ada Mas Alam. Untung bukan masalah, tapi Mas Alam. Ya, silakan Mas Alam, nyalakan kamera Anda. Kan? Terpental kan? Oke, kita kasih naik ada Agus. Coba kita kasih naik Agus coba ya. Agus Ted. Nampaknya Muslim ini kalau dari foto profilnya ini. Ya, Agus Ted, selamat malam. Selamat malam, Dis. Ya, silakan nyalakan kamera. Halo, Dis. Nah, gini ya, silakan Bang. Ini kan enak. Abang Muslim ya, Bang ya? Saya Muslim, saya Dis. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Kayaknya udah pernah kita ngobrol sebelumnya, udah pernah? Nggak tahu, pernah apa enggak ya? Enggak. Lupa. Pernah lah. Lupa. Pernah ya. Ya, silakan Agus Ted, apa yang mau Anda utarakan? Iya, banyak sih yang Oh, ini mau santri saya utarakan. kapok ini. Dia ganti Sungguh, nama. sungguh Ternyata yang dia nyata. sudah kapok, makanya dia tidak ganti, tidak apa berganti apa. Dulu enggak, namanya kan itu santri nama kan kapok, bisa sekarang udah kapok dia, sekarang ganti Agus. Enggak, Ya, itu apa kok yang mau Anda aku- sampaikan, Agus? Sebelum saya sampaikan itu tadi saya agak kasihan sama kamu, banyak umat Kristen yang naik, Muslimnya cuma sedikit aja. Sebenarnya yang Islam itu tidak berani mengajukan permintaan naik. Mereka nontonnya sembunyi-sembunyi karena banyak yang infokan kepada saya, "Bang, saya ini punya suami saya Muslim. Dia saya kasih channel ini. Kalau di depan saya dia nggak mau nonton, tapi dia pelan-pelan ngintip pakai headset nontonnya." Jangan salah, Enggak, itu- Islam nontonnya sembunyi-sembunyi. Orang-orang Kristen pendukungnya di sini jangan naik ya. Yang penting dukung, tap layar, follow, sama itu yang terakhir jangan lupa transfer ke Edis TV. Ini Dis, saya mau tanya ini Dis tentang masalah. Kamu pernah nggak bilang begini bahwa Imam Bukhari ini meriwayatkan hadis selama 15 tahun apa 16 tahun berapa ribu tahun terus dibagi Berapa ribu jadi tahun? berapa? Bang, ngomongnya jangan belepotan, yang jelas dong kalau ngomong. Ya ini jelas. Kamu Saya kan pernah mengatakan begini, Ya. ketika kita membaca kitab kitab Sahih Bukhari, Ya. pada pembukaan atau pada kata pengantar tentang biografi Bukhari, Bukhari itu adalah seorang ulama yang dulu menghabiskan waktunya 16 tahun untuk mengkaji hadis. Ya, terus gimana itu? Nah, di dalam jangka waktu 16 tahun itu, saya pakai kalkulator ya, biar kita nggak ini. Saya ambil dulu kalkulator saya. Nih ya. Di dalam jangka waktu 16 tahun, Sahih Bukhari menurut kitabnya meneliti 600.000 hadis. Ayo kita ketik 600.000 dibagi 16 tahun. Ada 37.500 per tahun. Terus? Nah, satu tahun itu ada 365 hari, betul? Iya, betul. Jadi kita bagi lagi 365. Satunya satu hari sama dengan 102 per hari. hadis. Iya, jadi yang ditanyakan, yang dia sedang memberitahukan kepada kita bahwa dalam satu hari dia mampu mensortir 102 hadis. Bagaimana masalahnya ini apa? mungkin? Bagaimana dia? Nggak mungkin. Tenang. Hadis itu kan harus dikonfirmasi mata perawinya. Si fulan berkata kata si fulan, terus kata si fulan berarti untuk mengkonfirmasi dia harus menemui si fulan itu. Fulan, betulkah kamu bilang begini? Fulan, betulkah kamu bilang begini? Bagaimana mungkin dalam sehari dia selesaikan 100? Bohong yang nyata. Itu kan pemikiran kamu, Dis, nggak mampu. Kalau Imam Bukhari mampu saja. Oke, sekarang saya tanya, naik apa dia untuk menemui orang satu sama lain itu? Naik apa? Ya bagi Imam Bukhari ya mampu-mampu saja. Kamu bisa nggak sebutkan datanya kalau Imam Bukhari ini tidak mampu untuk satu hari? Data-datanya adalah pada waktu itu belum ada WhatsApp, pada waktu itu belum ada sepeda motor, pada waktu itu adanya kayak onta. gitu.
Berarti alasannya itu gara-gara tidak ada onta, gara-gara tidak ada WhatsApp, gara-gara tidak ada motor. Iyalah, bagaimana dia mengkonfirmasi? Dan terus aku mau tanya, Yesus sekarang di mana? Lari kemana-mana bahasanya. Hubungannya nanti ke situ. Aku mau. Anda jadi lari kemana-mana. Nah, ya, aku mau tanya. Sekarang. Ternyata Anda ini hanya ganti nama saja. Kapok, sekarang jadi Agus. Otaknya sama. Otaknya sama, nah, kamu aja yang. Makanya coba jelaskan. Coba Agus, tenang dulu Agus. Gini. Biar kita tidak boros berbicaranya. Dengerin saya Agus, dengerin. Zaman dulu belum ada WhatsApp, setuju? Ya zaman dulu memang iya. Dulu zaman Bukhari belum ada sepeda motor, setuju? Setuju. Nah, ketika dia ingin meng-cross check satu hadis, maka dia harus menemui perawi-perawi tersebut, betul? Apa perawinya jauh sama Imam Bukhari? Kok kamu tahu? Jadi maksud kamu perawinya ada di situ semua? Ya mungkin. Taruhlah perawinya ada di situ semua. Bagaimana dia bisa menyelesaikan 100 hadis dalam sehari? Awang tetangganya sendiri paling melangkah 5 langkah, 10 langkah. Mana buktinya kamu bisa nggak? Makanya saya bilang teman-teman, ketika Anda menjadi Islam, di detik itulah Anda tidak waras ini omongan lagi. kamu nggak ilmiah. Kamu bisa nggak? Anda diskusi, Anda cari diskusi yang sejenis dengan Anda dulu. 100 hadis. Nggak usah meng-cross check, nulis itu saja kamu tidak mungkin 100 sehari. Emangnya Bukhari tidak tidur? Apakah Bukhari melek terus? Melek terus dia? Enggak. Pasti dia tidur, pasti dia makan, pasti dia ngurus keluarganya. Jangankan saya, seorang ulama Islam saja sudah mempertanyakan itu. Mana mungkin itu terjadi? Sehari menyeleksi 100 hadis. Kalau sehari Anda bikin 5 hadis, masuk akal. 100 hari. Jujur. Gitu loh ya. Oke, kita kasih naik ada Sunida Cantik. Sunida Cantik. Iya, selamat malam Sunida. Ya, selamat malam Bang Edi. Silakan Sunida, nyalakan kamera. Ya, puji Tuhan. Ya, Bu Sunida, Anda Muslim atau Kristen? Saya mantan Muslim. Mantan Muslim. Berapa tahun Anda menjadi seorang Muslim? Saya jadi Muslim usia 20 tahun. Berarti dari sudah lama. 0 sampai 20 tahun. Sudah lama. Tapi tapi saya murtadnya ikut Yesus itu dari tahun 87. Ya, sudah lama, Bu. Iya. Sudah lama, puji Tuhan lah. Ya, ini adalah terus tuh. Ya, ini adalah forum tanya jawab Islam dan Kristen. Kalau Ibu dari Islam sudah berubah jadi Kristen, artinya Ibu sudah berada di jalan yang benar. Nah, kita sekarang memberitakan itu supaya banyak orang-orang Islam yang mengambil langkah yang serupa seperti yang Anda ambil, seperti itu. Jadi kita kasih kesempatan kepada yang Muslim dulu ya. Oh ya udah, oke, thank you. Terima kasih Bang Edi. Sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga, sama-sama. Ya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, sudah banyak ya orang-orang yang berpindah dari Islam kemudian menjadi Kristen. Nah, kalau sudah pindah artinya Anda sudah berada di jalan yang benar. Ini yang lain ini sebagian diantaranya masih malu-malu, masih takut-takut. Ya, tidak apa-apa, sembunyi-sembunyi. Biarkan KTP Anda saja yang masih Islam. Gitu. Yuk. Kita kasih naik ada Aku Dayat. Coba Aku Dayat, kamu siapa? Ini unik namanya. Aku Dayat, kamu siapa? Ya, Aku Dayat, silahkan nyalakan kamera Anda. Aku Dayat. Terpental. Kita kasih naik ada Mustafa. Mustafa, ya Mustafa. Ya, selamat malam saudara Mustafa. Apakah Anda seorang Muslim? Selamat malam. Iya, kenapa? Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Belum bisa.
Belum bisa menyalakan kamera. Bisa bang, saya undang tuh. Tuh sudah saya undang. Bisa bilang nggak bisa kok dipaksa sih. Nggak usah buka kamera. Bang, ya bilang nggak usah, jangan bilang nggak bisa. Tidak usah dengan tidak bisa itu berbeda. Kalau tidak bisa artinya Anda tidak memenuhi kriteria di TikTok membuka kamera karena followers Anda belum cukup. Tapi saya lihat followers Anda ini sudah 2114, artinya Anda sudah memenuhi kriteria untuk menyalakan kamera. Gimana? Kalau Anda malu menyalakan kamera, bilang saya malu jadi orang Islam. Ya sudah bang, kalau malu jadi orang Islam, saya tunjukkan dulu. Ya untuk apa Anda naik ke sini? Di sini itu forum tanya jawab Islam Kristen. Kalau Anda sudah tidak merasa bangga dengan Islam, ya ngapain Anda naik? Anda hanya membuat malu agama Islam nanti. Kita kasih naik ada Jah Bless. Jah. Kita kasih naik Jah, yang naik malah PM. Coba kita kasih naik PM dulu, nggak apa-apa ya PM. Ya, PM. Anda Muslim bang? Oke, terpental lagi. Mana sih tadi? Jah Bless tadi mana? Oke, sudah tidak kelihatan lagi. Kita kasih naik ada Setan Jujur. Setan jujur. Setan tapi jujur. Oke, sudah tidak kelihatan lagi. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo, Setan Jujur. Setan Jujur sudah kita naikkan tapi tidak berani bicara. Jadi kita turunkan ya. Iya, teman-teman ya. Banyak orang naik ke sini itu grogi, teman-teman. Mau nyalain kamera nggak berani, mau ngomong takut. Jangan maksain diri. Ya, jangan memaksakan diri. Kita kasih naik ada Jah Bless ini coba ya. Jah Bless. Ngomong-ngomong itu setan itu sudah masuk Islam. Kata Muhammad, orang itu didampingi oleh korin, oleh pendamping, oleh setan. Nah, setan yang mendampingi Muhammad sudah masuk Islam, kata Muhammad. Iya, Jah Bless. Apakah Anda seorang Muslim? Macet lagi. Macet. Oke, kita kasih naik ada Gus Imam. Naikkan Yusuf Idis. Yang ngomong naikkan Yusuf Idis ini orang-orang agak aneh juga nih. Emang dia mengajukan permintaan naik ke sini gimana? Gus Imam. Iya Bang Edis. Iya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim ya? Iya Bang Edis. Ini Gus Imam nih, turunan Nabi. Macam-macam ente dengan turunan Nabi. Dijamin surga nih, dijamin surga. Nah, silakan. Bang, Gus itu artinya apa? Turunan Nabi kah atau bagaimana? Angkatan guru sementara Bang Edis. Angkatan? Guru bukan turunan Nabi. Bukan. Oh, saya pikir turunan Nabi, nyembah turunan Nabi. Ketika turunan Nabi keringetan berdakwah, ditempel-tempel tisunya. Wah, tisu bekas elap turunan Nabi, cucu Nabi akan laku. Barokah. Bekas cucu Nabi. Misalnya cucu Nabi bekas cucian kaki cucu Nabi. Sama Muslim jadi air suci barokah. Jadi umat Muslim bukan hanya mengkultuskan Muhammad, bukan hanya menyembah Muhammad, tetapi menyembah juga turunan Muhammad. Begitu. Ya, silakan. Barusan Bang Edis bilang bahwa umat Islam itu menyembah Muhammad. Jadi saya rasa opini Bang Edis ini mau
perlu diluruskan Bang Idris. Sebelum diluruskan, saya tanya dulu Bang. Ada nggak manusia yang menuhankan, mengkultuskan, menyembah, mendewakan seorang manusia lainnya? Nggak ada Bang Idris. Tidak ada. Oke. Menurut Al-Quran, ada nggak orang-orang yang mengkultuskan, mendewakan, menuhankan Isa putra Maryam? Ada Bang Idris. Tadi katanya nggak ada. Gus, tenang Gus. Pelan-pelan ya Gus ya. Tenang, Gus, tenang Gus, tenang dulu. Biar saya bahasakan dengan bahasa yang sederhana. Tadi saya tanya, ada nggak seorang manusia yang mempertuhan manusia lain? Mengkultuskannya, mendewakannya, menyembahnya, memujanya. Anda bilang tidak ada. Sementara Isa itu adalah manusia, betul? Betul. Tetapi Isa yang sosok manusia ini didewakan, dikultuskan, dipertuhan, betul? Betul, tapi bukan bagi umat muslim Bang Idris. Yang bilang muslim siapa? Saya tidak bilang muslim. Saya bilang ada manusia yang dituhankan, dikultuskan, didewakan, diagung-agungkan, dipuja, dipuji. Ada. Betul? Betul, ada. Nah, itulah yang saya katakan, itulah yang muslim lakukan terhadap Muhammad. Sudah tahu Muhammad itu hanya manusia biasa, tetapi umat muslim memperlakukannya bak dewa. Contoh, bekas cucian. Kalau Muhammad berwudu, ya, bekas air cucian Muhammad itu jadi rebutan kaum muslimin, betul? Betul? Gini Bang Idris. Tenang, dijawab dulu, betul atau salah? Gini, kalau dia menyembunyikan sesuatu. Saya ulangi lagi Gus, tenang ya Gus ya. Jikalau Rasul, tenang Bang. Jika Muhammad berwudu, menggiring saya untuk satu haluan dengan opini Bang Edis itu enggak. Saya tidak menggiring Anda untuk satu haluan. Saya bertanya, betulkah ketika Muhammad berwudu, betulkah air bekas cucian wudunya itu jadi rebutan kaum muslimin? Ini Bang Edis, saya jawab dulu. Tidak berani jawab. Ketika Muhammad meludah, tenang. Ketika Muhammad meludah, betul tidak ludahnya jadi rebutan kaum muslimin? Ludah baginda Nabi itu bisa menjadi obat penawar bagi orang-orang yang mempunyai uqdah. Makanya saya bilang umat muslim adalah umat yang mendewakan, mengkultuskan seorang manusia. Sekarang saya jawab Bang Edis ya. Gantian kita ya. Silakan. Berarti Anda sudah aku ya? Jadi dari pertama tadi Bang Edis mengatakan bahwa umat Islam itu mendewakan Nabi Muhammad, bahkan ada bahasa yang kurang sepakat saya dengan bahasa Bang Edis itu. Umat Islam menyembah Nabi Muhammad. Kemudian Bang Edis bilang kalau Nabi Muhammad itu manusia biasa, kan gitu kan? Betul. Kenapa Muhammad yang manusia biasa kalian pertuhankan? Nah, sekarang gini Bang Edis, kalian minum bekas cuciannya, kalian ambil ludahnya menjadi barokah. Tidak ada satu nabi yang kalau meludah ludahnya jadi rebutan umatnya. Itu hanya terjadi di dalam umat Islam. Edis, gini, saya jelaskan dulu. Adakah orang-orang Yahudi ketika Musa meludah maka ludahnya jadi barokah? Tidak ada. Adakah orang-orang Yahudi ketika Musa mencuci tangannya, mencuci mukanya lalu airnya jadi rebutan? Gak ada. Cuman orang Islam yang melakukan itu, Bang. Cuman orang Islam lah yang mendewakan nabinya. Tadi Bang Edis bilang kalau umat Islam itu beranggapan, bahkan Bang Edis sendiri mempunyai anggapan Nabi Muhammad itu adalah nabi yang orang biasa kan. Jadi sekarang saya jawab dulu ini biar tidak gagal paham. Jadi Nabi Muhammad itu Bang Edis, beliau memang manusia biasa, basyarun. Beliau itu basyarun, manusia biasa. Tapi lakal basyar. Seperti ibaratkan uang Bang Edis, uang itu bukan hanya satu sisi, tapi uang itu ada dua sisi. Sisi di depan Nabi Muhammad itu basyarun, beliau adalah manusia biasa. Tapi sisi belakangnya beliau itu lakal basyar, tidak seperti manusia biasanya. Begitu Bang Edis. Nah, manusia biasa tapi tidak manusia biasa. Makanya kalau ngomong sama orang Islam harus siap-siap dekolgen. Nabi Muhammad itu sama seperti kita makan. Nabi Muhammad itu makan, tapi bukan pemakan gitu. Kalau kita kan pemakan, beliau naumun, beliau tidur. Tapi tidurnya Nabi Muhammad tidak seperti kita. Kalau kita kan suka tidur gitu loh. Paham enggak? Kalau Muhammad?
Kalau Nabi Muhammad beliau tidur menunjukkan bahwa beliau itu manusia biasa sama seperti kita. Butuh Iya, tidur. yang menjadi masalah kenapa Muhammad yang manusia biasa kalian perlakukan seperti itu? Bukan diperlakukan seperti Tuhan, Bang Edis. Tapi Bang, coba ya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Tenang dulu Bang, tenang dulu Gus. Iya, Tenang Gus. Dengarkan saya ya. Kita mau mengungkapkan kebenaran, betul? Ya. Oke. Makanya saya konfirmasi dulu, tenang dulu Gus, tenang dulu. Saya konfirmasi. Saya konfirmasi dulu Gus. Tenang, jangan panik Gus, tenang. Saya konfirmasi nih ya. Kalau Muhammad cuci tangan, cuci muka, berwudu. Tahu kan kalau berwudu itu ya kan? Itu kan, itu kalau berwudu orang muslim tuh. Ya itu orang biasa. Tenang. Kalau orang biasa. Tenang. Aduh, tenang dulu, tenang. Betul tidak? Betul tidak? Air wudhunya, dahaknya, ludahnya jadi rebutan para pengikut Muhammad. Betul atau salah? Ya gini Bang Edis. Jangan ya gini. Betul atau salah? Gini Bang Edis. Malu dia mengatakannya. Bang, kenapa Anda malu mengatakannya? Betul atau tidak? Ya saya bilang betul. Betul. Bagaimana mungkin dahak, cucian muka, cucian tangan, air ludah jadi rebutan? Makanya saya bilang kalian itu adalah orang yang mendewakan, mentuhankan Muhammad. Bukan menuhankan Nabi Muhammad, Bang Edis. Tadi saya sudah bilang. Orang Kristen saja, kami orang Kristen yang menuhankan Yesus. Tidak ada ceritanya orang Kristen minum ataupun rebutan dahak atau ludahnya Tuhan Yesus. Tidak ada saja ini. Kalau dahak Bang Edis, saya selama ini tidak pernah menemukan ibarat yang menjelaskan tentang dahak. Tapi baik, kita tunjukkan dalilnya. Luar biasa Anda ini. Saya tunjukkan bagaimana orang Islam memperlakukan dahaknya Muhammad. Karena ludah baginda Nabi itu litabarruk, untuk mengambil keberkahan dari baginda Nabi. Dan itu terbukti Bang Edis. Coba nih. Mau meludah, itu sahabat otomatis tangannya begini di sini ya Rasulullah. Oh, itu tidak bisa dijadikan dasar Bang Edis. Itu bukan ibarat namanya itu. Itu bukan ibarat Bang Edis. Kenapa Nabi Muhammad itu basyarun, dia adalah manusia? Waduh, nih Bang ya, saya tunjukin ya. Nih. Di saat membahas tentang lakal besar. Baginda Nabi. Itu Anda tonton sendiri tuh. Muhammad kalau meludah buang dahak jadi rebutan. Jadi teman-teman Bang Edis ini memang menggiring kita supaya ikut kepada opini beliau. Kok ikut kepada opini saya? Orang muslim yang bodoh. Bang, benar atau tidak kalau Muhammad buang ludahnya jadi rebutan orang Islam? Kalau ludah baginda Nabi, betul Bang Edis. Salah satu. Coba sebutkan satu manusia yang ludahnya jadi rebutan manusia lain. Kan sudah saya bilang bahwa Nabi Muhammad Bang, cuman Muhammad. Makanya umat muslim itu adalah umat yang mengkultuskan, mendewakan Muhammad. Kok nggak sadar sih? Apa kata Muhammad? Tenang Bang. Apa kata Muhammad di dalam hadis? Janganlah kamu berlebih-lebihan memperlakukan aku sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan memperlakukan Isa ibnu Maryam. Ya, betul. Pernah dengar hadis itu? Oke, ada nggak Isa ibnu Maryam kalau kencing, kalau bukan pengikutnya? Ada nggak? Tidak ada. Kalau justru yang memperlakukan sendiri. Itu termasuk kalam maudhu, itu kalam yang ditambahkan oleh Bang Edis. Mana bisa seperti itu? Saya minta sekarang saya tanya, betulkah kalau apakah pernah umatnya Nabi Isa meminum kencingnya Nabi Isa? Ya Allah alam, itu terserah. Fitnah, Allah alam. Iya, jadi saya cuma pesan begini Gus Imam. Ya. Yang layak ditinggikan, dimuliakan itu adalah Tuhan Yesus, bukan Muhammad. Muhammad tidak pantas dimuliakan, tidak layak. Karena dia sendiri mengatakan, jangan kamu berlebih-lebihan memperlakukan aku sebagaimana orang Nasrani memperlakukan Isa. Jadi yang boleh berlebih-lebihan memperlakukan itu adalah terhadap Isa, bukan terhadap Muhammad. Muhammad saja sudah mengkonfirmasi. Umat muslim itu tidak berlebihan memuji baginda Nabi atau menuhankan, jangankan sampai menuhankan Bang Edis ya. Bahasa menuhankan itu kan sudah kafir kalau umat Islam sampai menuhankan Nabi Muhammad. Kafir. Apa kriterianya sehingga itu disebut menuhankan? Ya gini, kalau Nabi Muhammad, kalau perlakuan umat muslim memuliakan Nabi Muhammad, orang Nasrani menuhankan Isa nggak?
seorang muslim itu menghormati kepada atau mengagungkan kepada baginda Rasul. Kenapa? Karena itu perintah dari Allah langsung di dalam Iya, Al-Quran. makanya saya bilang Allah saja menyuruh umat muslim nyembah Muhammad. Oke, sekarang kita bicara dulu. Oke, sekarang kita bicara syarat-syarat dulu. Syarat-syarat. Apa syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga itu dikategorikan menuhankan atau menyembah? Kalau sosok yang kita sembah, ya kan, itu minimal harus pencipta, itu baru bisa dikatakan. Oke, berarti tidak ada orang yang menyembah atau menuhankan Isa. Iya, umat Kristen kan menuhankan, Bang Edis. Kalau Isa saya bilang pencipta atau tidak enggak? ada, bukan, Bang Edis. Isa di mana diciptakan? Tapi ada nggak yang menuhankan? Ya orang Kristen. Tapi syaratnya harus pencipta. Gimana sih? Ya makanya Bang Edis, yang gimana itu kita ngomong sama Anda ini nggak nyambung. Tadi saya tanya Anda apa syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga itu disebut penyembahan, penuhanan. Saya sendiri ini selaku umat muslim itu heran kepada jemaat umat Kristen, kenapa Isa yang diciptakan itu disembah, gitu loh. Kenapa Muhammad yang diciptakan disembah? Makanya saya bilang dari tadi, apa kriterianya sehingga disembah, dikultuskan? Isa saja tidak pernah kencingnya diminum, tapi Muhammad kencingnya diminum. Berarti yang bahkan lebih daripada menyembah umat Islam itu lebih daripada menyembah Muhammad, mendewakan, mengkultuskan, menempatkan setinggi-tingginya. Gimana Anda ini? Status kedudukan Nabi Isa itu dengan Nabi Muhammad, statusnya sama para nabi, beliau sama nabi. Dari mana? Apakah Muhammad itu adalah orang yang suci? Gini Bang Edis, ya, suci Bang Edis. Mana ayatnya? Beliau di saat beliau dilahirkan, maktunan beliau itu maktunan maksuron, beliau itu sudah terputus tali pusarnya, sudah terkhitan dan lahir di saat itu dalam keadaan bersujud. Jangan Muhammad lahir dalam keadaan bersujud. Bersujud Bang Edis. Buset dah. Makanya Bang Edis perlu belajar terkait sejarah. Muhammad lahir dalam keadaan bersujud. Berarti bayi Muhammad berarti nungging. Ya gini Bang Edis, sekarang gini, Nabi Isa itu dilahirkan tanpa ayah Bang Edis. Makanya saya bilang teman-teman, banyak orang-orang Islam ini percaya kepada dongeng-dongeng dan isapan jempol. Makanya saya bilang Bang, bertaubat, Anda bertaubat. Bang Edis, kalau terkait Nabi Muhammad lahirnya, saya cuma mau bilang begini kepada Anda. Bang Edis tidak percaya itu. Sekarang saya tanya, Bang Edis yakin tidak selesaikan dulu ini. Anda bilang Muhammad lahir dalam keadaan bersujud, betul? Bersujud, betul. Tali pusarnya sudah dipotong, betul? Sudah terpotong, sudah bersunat, betul. Betul. Makanya saya bilang kalian ini menganggap Muhammad itu anak dewa. Ya, di bawah sana, di bawah sana. Memang mereka ini sulit sekali mengakui mereka mengkultuskan, mendewakan Muhammad. Orang-orang Nasrani nggak ada yang sampai minum kencing Nabi Isa. Orang-orang Nasrani tidak ada yang sampai rebutan ludahnya Nabi Isa. Tapi katanya orang-orang Nasrani mempertuhan Isa. Lalu bagaimana dengan umat Islam yang sampai meminum kencingnya Muhammad, menjadikan ludahnya Muhammad sebagai barokah? Berarti yang menuhankan nabinya itu ya umat Islam. Ada saja mereka ini. Oke, kita kasih naik. Ada siapa ini? Saya nggak ngerti ini pakai tulisan huruf katakana hiragana. Oke, terbental ya teman-teman. Ngantuk melanda. Dea Devita. Oke, Dea Devita. Selamat malam Dea Devita. Padahal ini baru jam 9:30. Selamat malam. Dea Devita Muslim Bang? Muslim Bang, Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Saya Kristen gen Bang, tapi masuk Islam saya Bang. Kristen masuk Islam aja. Menarik ya, silakan nyalakan kamera. Dari apa kita? Dari Burna Baban. Ya, nyalakan kamera dulu Bang.
Kamera nyalakan dulu, baru cerita panjang lebar. Nyalakan kameranya. Gini ya, cuma mau bilang Bang, aja, tenang, Dis. bang, tenang dulu bang. Gini, Anda mengaku dari Kristen, lalu Anda menjadi Islam. Itu sesuatu yang menarik bagi saya. Saya pengen tahu kenapa kok Anda jadi Islam. Tetapi sebelum Anda berbicara, Anda harus menyalakan kamera. Supaya apa? Supaya Anda ini dilihat orang dan pengakuan Anda dikonfirmasi sama orang. Karena kalau Anda menutup kamera berarti Anda bohong. Ya sudah, kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, Bang, saya turunkan di bawah. Ah, itu dong. Gak ada yang bohong-bohong di sini, Edis. Gelap, Bang. Gimana kita mau lihat? Nah. Baik, tenang. Perkenalkan diri dulu. Jangan kayak gitu, menjelek-jelekan agama Islam. Bang, tenang dulu, Bang. Bang, tenang dulu. Perkenalkan diri dulu. Siapa nama? Begitu. Coba nama siapa, Bang? Nama aku Freddy Saputra Siregar. Freddy Saputra Siregar. Anda dari Kristen masuk Islam. Gereja GBI kita sebenarnya. Oke, dari Islam, dari Kristen. Tes. Baik, kita tes dulu. Saya mau tes dulu, Bang. Kalau Anda benar-benar dari Kristen lalu masuk Islam. Coba, Bang, ucapkan dulu pengakuan iman rasuli. Iman rasuli maksudnya gimana? Kita nggak pandai gitu-gituan ini. Cuman lucu aja aku dengar. Lanjutin aja gini. Lanjutan ini. Aku la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita nggak tahu aku. Lape itu memang. Anda ini udah Islam dari lahir, ngaku masuk Islam. Kau bandel kau dibilangin, wah. Buktinya Anda kabur. Kabur. Kita sudah, jangan ngajarin saya ini sudah banyak makan asam garam, malang melintang dalam dunia diskusi lintas iman. Banyak orang-orang dalam Islam kayak begitu. Dia udah Islam, lahir Islam, besar Islam, tapi ngaku masuk Islam. Banyak sekali yang seperti itu. Bahkan dalam sebuah acara pernah ada diskusi antara Don Ditan dengan Bapak Esra Soru, Alfred Esra Soru. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan dia di telepon. Dalam acara tersebut, ya, dalam acara diskusi antara Islam dan Kristen yang dilakukan oleh pendeta Alfred Esra Soru dan Don Ditan, di akhir-akhir acara itu atau di tengah-tengah acara itu, ada seorang yang ngaku masuk Islam. Padahal dulu memang udah Islam. Iya, perempuan berhijab, mengucapkan syahadat, asyhadu, gayanya, padahal sudah Islam. Akibat daripada video itu, seorang muslim sendiri, teman saya, namanya Edi Prayitno. Itu teman saya, tanyain sama dia, kenal nggak sama saya? Dia membuat satu video. Ini adalah upaya pembodohan ini. Masa sudah orang Islam sudah syahadat lagi. Ada videonya itu, Don Ditan diserang oleh sesama muslimnya, oleh Edi Prayitno. Dia mempermain-mainkan agama Islam. Iya, Don Ditan itu modusnya, dagangannya adalah mensyahadatkan orang. Dan orang muslim, biar kalian tahu, kalau ada orang syahadat, heboh, euforia, histeris. Itu yang terjadi sama artis-artis. Artis-artis kalau sudah mulai nggak laku, artis-artis kalau dagangannya sepi, maka jadi mualaf solusinya. Anda mau nggak percaya dengan saya, nggak masalah. Tapi saya beritahu kepada Anda sebuah fakta. Ketika Ruben Onsu mencium Ka'bah, kamera action. Oh Allah, nyium Ka'bah. Biar apa? Biar umat muslim nonton. Setelah umat muslim nonton, nanti Ruben pulang, dagangannya laris. Gimana kalian ini? Tidak tahu. Saya bilang begini itu supaya kalian yang Islam-Islam itu kalian bisa memilih dan memilah mana orang yang sungguh-sungguh masuk Islam karena dia betul-betul dari hatinya atau modus. Masa Anda mau orang masuk Islam modus? Banyak orang jadi Islam ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya duit. Bahkan ada rombongan dari mualaf, mereka punya tim untuk membongkar orang-orang yang ngaku-ngaku masuk Islam. Ada itu, siapa itu waktu itu, siapa, Theophilus atau siapa gitu namanya, muslim sendiri yang menggerebek mereka.
Kamu bener nggak di sana, di masjid sana kamu ngaku-ngaku masuk Islam, kamu pindah lagi ke masjid sana kamu ngaku-ngaku masuk Islam, ngaku-ngaku mualaf, padahal emang dia udah Islam. Banyak. Saya itu menyadarkan kalian. Begitu loh. Coba sebut satu-satunya yang masuk Islam sungguh-sungguh, namanya Faruk Sianipar. Itu pun karena ada yang mengabarkan kepada saya. Katanya dulu waktu Kristen dia banyak kasus. Salah satu kasusnya adalah menggadaikan punya orang. Coba tanyain sama Faruk Sianipar. Karena ada yang inbox saya. Ada yang inbox saya. Bang, saya tahu itu si Faruk Sianipar itu. Yang tukang live itu. Bang Paruk itu. Itu orang belawan atau apa begitu. Iya, kasus itu. Gadaikan sesuatu. Iya. Bahkan saya sudah pernah bilang, semenjak Deddy Corbuzier mualaf, saya tidak pernah lihat dia isi pengajian mengkaji agama Islam. Tapi orang Muslim malah mendukung Deddy Corbuzier. Sementara Faruk Sianipar semenjak dia jadi mualaf, ditinggalkan security-nya. Dia malah berdakwah tentang agama Islam. Tapi orang Islam tidak mendukung Faruk Sianipar. Coba di antara kalian ada nggak yang pernah ngelihat Deddy Corbuzier bahas agama Islam, mengkaji agama Islam, jadi ceramah agama Islam? Kagak ada. Yang ada malah podcastnya, malah podcast yang tentang begitu-begitu, menyenggol-nyenggol yang mesum-mesum, malah dia ketawa-ketawa. Mana? Kalau tidak percaya, coba suruh Deddy Corbuziernya ke sini, ngomong sama saya. Benar nggak selama Anda jadi mualaf pernah nggak Anda mengisi kajian agama Islam? Kagak pernah. Mana ada. Oke, kita kasih naik ada Afif selalu ceria. Ya, silakan Afif. Afif, selamat malam. Ya, saudara Afif, Anda Muslim? Macet. Oke, baik ya, kita turunkan ya. Kita turunkan. Kita kasih naik ada Pria sejati. Coba ya. Ini banyak nama-nama nggak jelas ini teman-teman. Sebentar, saya lihat dulu ada Feni. Coba Feni. Feni Velani. Ya, Feni. Selamat malam. Halo Feni. Oke, baik ya. Ini jam-jam segini orang-orang sudah mulai ngantuk. Oke. Kita coba bersihkan dulu guestnya ya. Kita coba bersihkan dulu tamunya. Rock, paper, scissors. Hi. Rock, paper, scissors. Sorry? Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. For what? Just do it. I have no papers in here. Baiklah ya, kita bersihkan dulu. Caranya ada saja. Oke, kita coba kasih naik ada Absa. Arsip. Coba kita kasih naik Arsip ini. Arsip. Namanya kok Arsip sih? Bentar ya, Arsip. Nih namanya Arsip, ini unik nih namanya teman-teman, Arsip. Ya, selamat malam Arsip. Halo Arsip. Halo. Ya, nampaknya mungkin ini perkara kepencet.
Oke. Kita kasih naik ada sebentar ya. Magisa. Coba kita kasih naik ya Magisa ya. Magisa. Ya, selamat malam Magisa. Selamat malam, Arsip. Magisa? Halo Arsip. Ngantuk saya sudah. Ya, banyak orang yang sudah. Bagaimana teman-teman? Apakah kita lanjut ini? Lanjut atau bagaimana? Coba kita kasih naik ada Agui. Lanjut katanya. Ya, Agui. Juga terpental, teman-teman ya. Kita kasih naik ada calon penghuni surga. Calon penghuni surga. Muslim-muslim sudah pada kehabisan kata-kata. Ya, calon penghuni surga. Apakah Anda seorang muslim? Macet lagi. Macet. Oke lah, sudah banyak teman-teman mereka yang macet ya teman-teman ya. Coba kita kasih lihat dulu guest yang sedang live ya. Sebentar. Kita kasih lihat mereka yang lagi live. Coba co-host dulu ya, kita putar co-hostnya. Rehat. Iya, kita sudah lama loh, kita sudah berapa jam ini? Sudah sejam kita. Ini ketemu lagi orang dari India. Hai bro, sudah garan? Hai bro. Halo. Sudah garan? Dia tidak bicara teman-teman. Tidak berbicara. Nehi. Waduh, kayak begini lagi. Hey, where are you flying? Kawota. Huh? How are you? Good. How are you? I'm good. I thought you were Spanish. I was talking to you in Spanish. Oh. Sorry. Why you thought? Why did you think I'm Spanish? I don't know. You look Spanish. Oh yeah. Yeah. You can pass for Spanish. So where are you flying to? I'm trying to fly out of New York. Oh my god. Do you want to battle? You want to battle? Okay, Sure. let's try. Oh, you was ready. How many people watching there? 5, but you was 5? ready. Yeah, you was ready, wasn't you? I like that. That's what's up. Here, there are 12,000 people here watching. Wow, you have a lot of followers. That's nice. Well, it's nice to meet you. You beating my butt. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, satu kebanggaan bagi kita untuk selalu menyampaikan fakta kebenaran di dalam dialog lintas iman atau dialog lintas agama atau perdebatan perdiskusian yang bisa tersaji di media, baik di TokTok, baik di YouTube dan lain sebagainya. Dan tetap dukung untuk semua apologetik Kristen supaya tetap berkiprah, bersemangat di dalam menyampaikan kebenaran, bahkan memberikan sebuah argumentasi perlawanan terhadap iman orang-orang yang selama ini begitu sibuk membahas kekristenan, begitu ya. Jadi dukung, kalau misalnya kayak Bang Edis meminta support dari teman-teman, sudah ada selalu disampaikan di dalam setiap dialognya, dukung. Karena itu penting untuk kita doakan dan dukung supaya penyampaian-penyampaian tentang kebenaran itu semakin baik lah ya, semakin nyaman, semakin bisa dikerjakan dengan baik. Oke teman-teman, satu kesukaan dan kebanggaan bagi kita bahwa kita diberi hak jawab teman-teman untuk memberi pertanggungjawaban terhadap iman kita yang disalahpahami oleh banyak orang, khususnya agama yang baru lahir di abad ke-7, abad ke-6 ke-7, yang notabene itu tidak mengenal lagi siapa itu Yesus Kristus yang sudah final dan sudah menjadi Tuhan tanpa sebenarnya mereka pun ada. Tidak perlu mereka Yesus tetap jadi Tuhan begitu ya. Itu agak keras gitu ya. Agama yang baru lahir di abad ke-6 dan ke-7 yang menganggap dirinya sempurna, paling sempurna gitu ya. Ya.
semua agama sih mengklaim bahwa dirinya sempurna sih. Tidak ada agama yang mengatakan kami nggak sempurna. Semua agama itu pasti mengklaim dirinya sempurna. Ya, tidak ada agama-agama tertentu mereka yang paling sempurna, nggak ada itu. Kalau ada begitu sudah berbeda cerita itu. Jadi semua agama itu bisa mengklaim diri sempurna. Nah, tapi kenapa orang Kristen tidak mengklaim agamanya sempurna? Itu menjadi pertanyaan menarik kan? Kenapa orang Kristen itu tidak mengklaim agamanya sempurna? Karena orang Kristen itu tidak mengejar agama. Orang Kristen itu tidak mengejar agama, dan Yesus Kristus tidak datang untuk membuat agama. Itu yang penting Anda tahu. Yesus Kristus itu datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk mengajarkan agama, bukan. Tapi dia datang untuk keselamatan, untuk keselamatan umat manusia berdosa. Kalau Yesus datang untuk sekedar beragama, yang ngapain dia mendirikan agama Kristen? Dia kan dari golongan Yahudi, suku Yahudi, orang Yahudi, bahkan dia mengikuti tradisi Yahudi. Ya harusnya dia menegakkan Yahudi dong, ya kan? Jadi untuk apa dia mendirikan agama gitu ya? Nah, teman-teman yang terkasih, sampai di sini semoga kalian bisa mengerti bahwa kekristenan itu bukan soal agama, tapi soal keyakinan atau iman yang dinyatakan secara mutlak di dalam diri Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadi Kristen itu pengikut Kristus. Ya, pengikut Kristus itu berarti belajar dari Kristus, hidup oleh karena perkataan Kristus. Jadi harus hidupnya itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Kristus. Murid ya, bukan beragama gitu. Nah teman-teman, kalau kita bisa melihat dan menyimak dengan teliti, hal itu memang perlu untuk kita garis bawahi supaya tidak mudah ngamukan gitu ya. Orang Kristen itu tidak membela Tuhan, Tuhan yang membela umatnya. Jangan salah ya, itu harus dibedakan. Orang Kristen itu bukan beragama untuk membela Tuhan. Tuhan yang membela umatnya, Tuhan yang membela manusia. Kalau manusia membela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Kan gitu pertanyaan lanjutan. Kalau manusia yang bela Tuhan, berarti siapa yang lemah? Tuhan apa manusia? Nah logikanya adalah Tuhan yang maha kuasa itu bisa menjadi apa saja, dan dialah yang paling punya kuasa untuk membela umatnya. Tapi kalau membela kebenaran, itu wajar. Membela kebenaran itu artinya memberi hak jawab kita terhadap mereka yang sewenang-wenang. Apalagi para polemikus ya, yang kerjaannya itu tiap hari mengurusin kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita sebaik mungkin. Karena itu pun diberikan oleh Tuhan, dimandatkan oleh Tuhan dalam firman-Nya, bahwa kita diberi hak jawab untuk memberi pertanggungan jawab terhadap orang-orang yang menyalahpahami iman kekristenan, terhadap orang-orang yang selama ini salah memikirkan tentang kekristenan. Kita harus memberi hak jawab kita. Nah teman-teman, yang terjadi adalah apa yang dilakukan oleh Bang Edis ini, mereka justru mengamuk gak karu-karuan gitu ya. Itu ibarat disiram air panas, lompat-lompat gitu, atau kalian cacing lalu dikasih garam itu langsung berkeok-keok gitu ya. Lucu mereka ini. Nah alhasil mereka yang tidak pernah belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin mereka hanya belajar bahasa Arab, bacanya segala macam, tidak pernah belajar secara mendalam. Mereka akhirnya apa? Mengamuk, marah, kepanasan gitu, bahkan ngancam, mau seruduk lagi begitu ya. Sudah nggak tahu, taunya cuma dari ustadznya, digali dari arkeologianya nggak bisa, tiba-tiba diberikan fakta, dipertanyakan fakta, justru ngamuk. Nah ini kan model-model anak-anak gitu ya. Ini sifat-sifat childish yang dipamerkan atau selalu dininabobokkan, sehingga mereka hanya mengeluarkan luapan-luapan emosi ketika mereka tidak bisa jawab kekristenan. Kan miris itu teman-teman. Coba deh berpikir secara cerdas. Nah, tetapi yang namanya kebenaran ya pasti mau dibengkokkan gitu ya. Ya Kristen itu kebenaran sih. Kebenaran yang memerdekakan manusia dari dosa. Dosa umat manusia itu yang membinasakan, tapi Kristus menyelamatkan kita. Oleh karena itu teman-teman, mari terus kita bersemangat untuk boleh menyampaikan kebenaran, karena kebenaran itu memerdekakan orang dari dosa. Kebenaran dalam Kristus Yesus. Dialah juru selamat, tidak ada yang lain, karena di dalam Dia tidak ada dusta. Di dalam Kristus tidak ada kebohongan. Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Di dalam Dia keselamatan terjamin. Saat engkau percaya, Dia memateraikan diri kita dengan Allah Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Percayalah, Dialah sang sumber terang itu yang menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman, tidak perlu kepanasan, jangan skip, jangan biarkan tayangan ini, sebarkan di media-media teman-teman sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan. Ingat, Kristus itu mengasihi semua umat manusia. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Tuhan memberkati. Shalom.